Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah yaitu anna rajulan, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada baginda Rasul. Koma bawahnya, orang itu pendapat yang pertama adalah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Beliau ini yang diangkat oleh Sayyidina Umar. Beliau ini yang diangkat oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur. Menjadi gubernur di Taif. Komah bawahnya di Taif. Komah bawahnya. Karena memang Ats-Tsaqafi ini merupakan nama marga dari daerah Taif. Itu. Paham ini? Kan di hadisnya kan anna rojulan. Nanti pertemuan lagi beli matan Riyadhus Shalihin. Jadi sambil nyemak hadisnya juga. Syarah nanti kita tuliskan. Beli ada matannya tok, tanpa syarahnya ada. Di sini disebutkan anna rojulan. Anna rojulan. Rojulan ini sopo? Itu pindah semuanya itu. Ini masih kosong pindah. Jangan ada yang ada di luar itu. Rojulan itu siapa? Nah, itu. Ya. Pendapat yang pertama itu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Tsaqafi itu nama marga. Marga yang ada di mana ini? Di Taif. Kemudian pendapat yang kedua, itu kalau masih tetap di luar, keluar aja. Kalau nggak bisa beritahu, di teras itu keluar aja. Nggak usah ikut taklim, keluar. Yang kedua yaitu orang itu adalah Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Siapa Abdullah bin Amr ini? Tahu Abdullah bin Amr? Anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Tutu. Ada Abdullah bin Amr, ada Ibnu Umar. Pendapat yang kedua, ini Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini bukan Sayyidina Abdullah bin Umar, lain. Pendapat yang ketiga, nah ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat,
Abi Darda. Abi Darda. Itu. Yang kelima, Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah namanya. Jariyah bin Qudamah. Paham ini? Nah, untuk yang nomor 2 sampai 5, untuk yang nomor 2 sampai 5, setiap satu dari mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama. Setiap satu dari mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama. Yang ada dalam hadis ini. Yang ada dalam hadis ini. Itu. Paham enggak? Itu. Tapi di sini lebih menonjolkan yang pertama itu, Sofyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Lainnya itu bukan pilihan sebetulnya. Nomor 2 itu Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abi Darda, Jariyah bin Qudamah. Itu semuanya setiap satu dari mereka tanya kepada Nabi, ya iki hadis yang ditanyakan ini. Faham ini maksudnya? Baik. Ya. Sahabat tadi itu berkata kepada Nabi. Sahabat tersebut bertanya kepada Nabi. Ausini, berikan wasiat kepadaku. Ausini, berikan wasiat kepadaku dalam kurung wahai Rasul, tutup kurung. Berikan wasiat kepadaku dalam kurung wahai Rasul, tutup kurung. Nah, sekarang apa makna wasiat itu? Tausiyatun hiya jami'atun li khairid darain. Wasiat itu adalah kalimat yang di dalamnya terkumpulkan kebaikan dunia akhirat. Kalimat yang di dalamnya terkumpulkan kebaikan dunia akhirat. Itu namanya wasiat. Paham? Makanya kalau kita orang dengarkan apa ini tausiah. Tausiah pertama akan disampaikan oleh fulan, tausiah kedua oleh fulan. Tausiah ini mencakup makna kebaikan dunia akhirat. Kalau ngelambiar enggak. Harus kemanfaatan dunia, kemanfaatan akhirat. Dunianya manfaat karena tidak bertentangan syariat, akhiratnya menyelamatkan dia dari neraka. Kalau ada orang tausiah, dalamnya itu tidak ada ilmunya, tidak ada faedah yang dia ambil, berarti dia bukan wasiat, bukan tausiah. Karena tausiah jami'atun li khairid darain. Terkumpulkan di dalamnya itu li khairid darain, untuk kebaikan dunia akhirat. Ngerti maksudnya ini? Baik. Bawahnya. Ada riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ada riwayat yang dibawakan oleh sahabat
ada riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri. Dan sahabat Abu Hurairah. Dan sahabat Abu Hurairah. Ya kalau mengikuti yang ada di kitab ya Abi Hurairah. Karena apa? Waja'a fi riwayati an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi. Cuma belum bahasa Indonesia ya Abu Hurairah. Paham? Yaitu kedua sahabat ini bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya gini? Akhbirni, kabarkanlah kepadaku wahai Rasul. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasul. Bi amalin, dengan satu amal perbuatan taat. Bi amalin, dengan satu amal perbuatan taat. Dengan satu amal perbuatan taat, yudkhiluni al-jannata, yang mana dengan satu amal itu, akan memasukkan diriku ke sorga. Yang mana dengan satu amal itu akan memasukkan diriku ke sorga. Akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata. Terus tambah lagi. Apa kata sahabat? Wala tuksir. Wala tuksir alayya. Tapi amalnya jangan banyak-banyak. Ini sahabat lagi. Tapi amalnya jangan banyak. Itu Al-Haddad berdiri itu. Siapa itu? Suruh berdiri. Berdiri di belakang sana. Paham? Tapi amalnya jangan yang banyak. La'alli supaya aku menjadi orang yang agilu, yang paling bijaksana. Supaya aku menjadi orang yang paling bijaksana. Dalam kurung, agar diriku bisa istiqomah melaksanakannya. Itu. Tutup kurung. Paham ya? Ini lihat ya, sekali bersahabat, ketika minta amalan sama Nabi, ya ake-ake Nabi. La tuktir alayya. Jangan banyak-banyak ya Nabi. Amalan satu aja, yang mana amalan satu itu langsung tembus. Yudkhiluni al-jannata. Yang bisa masukkan aku ke surga. Enak. Dan itu macam-macam. Anak minta amalan ini, minta kaken amalan. Nggak usah. Makanya anak pribadi, kita bukan menolak atas amalan ini, amalan itu, enggak. Tapi diri anak pribadi itu tahu bagaimana sifat diri anak. Oh, anak kalau kebanyakan amalan enggak bisa moco malahan. Ya sudah, yang diatur oleh guru kita Khulasatul Madad itu anak berusaha, kita berusaha dan tinggalkan. Selesai. Dalamnya masuk kok. Karena kalau minta amalan ini banyak. Ada kitab, sahabatnya kita namanya Mujarrabatus Shalihin. Amalan-amalan orang soleh. Sama macam nih. Untuk pusing, untuk sakit gigi. Inti coba bisa bahasa Arab dari dukun kan. Makanya tak kasih sama anak. Iya. Untuk ini, untuk ono. Sudahlah. Banyak ngeluh. Bukan ngeluh ya. Lagi tingkatan kita. Nah ini contohnya sahabat.
Kalaupun Nabi ngasih misalnya, lah sekarang seperti sahabat Abu Hurairah, kok ngomong seperti ini? Iya kan? Padahal beliau rutinannya itu kalau malam bagi keluarganya jadi 3. Untuk istrinya, pertama untuk anaknya dulu, istrinya, kemudian beliau sendiri. Dikasih tugas masing-masing. Ini sip yang pertama, mulai awal malam sampai pertengahan, sampai sepertiga pertama. Kemudian apa? Bagian tengah istrinya, anaknya tidur. Bagian terakhir Sayyidina Abu Hurairah bangun. Wiritan dan beliau punya tasbih panjangnya 1000. Tasbih itu panjangnya 1000. Makanya kalau ada orang mengatakan gunakan tasbih bid'ah, maka yang pertama kali merasakan bid'ah diantaranya istrinya Nabi karena dibuatkan tasbih oleh Nabi dan juga Sayyidina Abu Hurairah. Paham enggak? Tapi lihat beliau. Karena orang nimbang sekarang ini. Kita harus tahu kemampuan diri kita. Sopo sih enggak kepingin misalnya punya amalan kita seperti Habib Ja'far. Wiritannya tok diantaranya ya. Bukan pokok ini, diantaranya. Baca Quran, satu hataman Quran. Satu hataman Quran per hari. Sopo enggak kepingin. Tapi mungkin enggak. Lalu kita orang setengah juz saja. Atau satu juz ya khair. Atau setengah juz, atau seperempat juz. Pokoknya rutin. Ini. Jangan banyak-banyak ya Nabi. Laktuthir alaiya. La'ali agilu. Supaya aku menjadi orang yang paling bijaksana. Supaya aku bisa melaksanakan sempurna Nabi. Paham ya? Ngerti maksudnya ini? Koma, bawahnya, maka Nabi menjawab dengan cukup singkat. Maka Nabi menjawab dengan cukup singkat, yaitu titik 2, la taghdab, jangan kamu marah. Wes. Jangan kamu marah. Selesai. Ojo ngamuk. Wes. Hah? Enak kan? Enak. Orang kebanyakan baca Quran, kesel kan? Kadang-kadang bangkel, ojo. Jangan bangkel. Kemis, Jumat, insya Allah, tahun 2023 ini, kebarengan dengan Tasu'a Asyura, puasa. Musuh po, dari marah, poso. Nyangkup kabeh. Mencakup semuanya ini. Orang mangkel, tidak taklim. Orang mangkel, tidak ibadah sama Allah. Subuh dibanguni, tidak mau, mangkel. La taghdab. Makanya kalimat Nabi itu la taghdab itu nyakup semuanya. Ngerti ini? Paham? Bawahnya. Lima kana al-ghadabu min nazaghatis syaiton. Karena di dalam marah itu terdapat berbagai bentuk ajakan setan. Terdapat berbagai bentuk ajakan setan. Ngerti ini? Yang B, walida yukhrijul insana an i'tidalihi. B, karena ketika terkena ajakan setan, karena ketika terkena ajakan setan, koma, maka ajakan itu akan mengajak seseorang tidak lurus lagi di dalam agama. Tidak lurus lagi di dalam agama. Koma bawahnya, maka dia berbicara
maka dia berbicara dengan pembicaraan yang batil, koma, wa yaf'alul matmuma, dan dia akan melaksanakan perbuatan yang hina. Itu. Paham ya? Udah. Kalau kena nazaghati syaiton, nazaghat itu tariannya setan. Ajakannya setan. Ya. Tulis bawahnya. Imam Sya'rawi beliau mengatakan, titik 2 bawahnya, kullu syai'in yukhrijul insana an sammat i'tidalahu wa waqarahu yusbihu haram. Kullu syai'in, segala sesuatu, koma, yukhrijul insana, yang akan mengeluarkan seorang manusia, ansammat i'tidalahu, sehingga manusia itu tidak dikatakan lurus lagi. Wakor. Apa wakor? Ketenangan. Tidak menjadikan manusia tidak lurus lagi, koma, menjadikan manusia tidak tenang lagi. Yusbihu haram. Maka sesuatu itu menjadi haram. Gitu. Coba Bajan. Imam Sya'rawi mengatakan apa Bajan? Segala sesuatu ya. Segala sesuatu. Terus? Tidak lurus lagi wis. Segala sesuatu itu yang jadi manusia tidak lurus, melenceng. Apa misalnya? Kerja menggebu. Sehingga mau narik target yang banyak. Kepingin jadi orang kaya, kepingin jadi penguasa. Ini sesuatu yang menyebabkan dia melenceng. Terus? Dan? Tidak tenang uripe. Sudah kaya takut miskin. Kelihatan saudaranya buka toko bukan diucapkan jazakumullah khair, semoga diberi keberkahan sama Allah. Enggak. Dimusuhi. Enggak tenang hidupnya. Maka haram, enggak boleh. Berarti apa? Ya jangan gitu ente. Ana ini Ustadz kalau enggak baca Quran, enggak punya pegangan. Lah, baca Quran. Berarti kalau ente tidak baca Quran, di dalam haknya ente haram nanti. Karena kenapa? Menyebabkan orang melenceng. Ngerti deh? Anak kalau tidak hadir ke majelis, anak kan berani untuk ngambil riba. Karena telinga tidak dengarkan apapun. Tidak ngelihat wajahnya orang yang dekat sama Allah nanti. Berarti apa? Ente berangkat ke majelis, enggak dosa ente. Demi apa? Nyelamatkan. Paham ini? Ngerti maksudnya nih? Beliau masih memperinci, Asy-Sya'rawi, Imam Sya'rawi. Koma, beliau mengatakan lagi, sesuatu itu ada beberapa macam. Satu, nasson bi ghairi lahnin.
Yang pertama, ungkapan tapi tanpa dalil. Ketakutan kata sendiri itu loh. Ente kalau tidak syukur, nanti ente taab loh hidupnya. Ente kalau terus ngaji terus, nggo kitab terus, ente bisa tidak karu-karuan loh. Ini dia mengeluarkan keputusan, statement, tapi dulu dalilnya. Dalilnya ada, itu yang bisikkan siapa? Setan. Ada apa ini kemana-mana bawa buku. Senin belajar, Selasa belajar. Terus mau jadi apa inti? Inti harus berkarya dengan kerja ini. Padahal sudah kerja. Itu yang pertama. Apa tadi? Statement tidak bisa jawabkan bahasa kita nih. Ungkapan tanpa dalil. Nason bila lahnin, bighairi lahnin. Itu yang pertama itu. Ngasih nas, ngasih dalil, ngasih omongan. Tapi tidak ada dalilnya. Faham? Yang B. Aulahnan bighairi ada. Atau menyampaikan dalil tapi tidak dia laksanakan. Paham ini? Dalilnya ono. Berarti apa? Ilmunya itu, naudzubillah, hujjatan alaih. Apa tadi yang kedua? Dan laksanakan. Itu kalau mau tanya misalnya dalil iki apa sebut no. Dalil ini apa? Ini. Dalil ini nih, ini. Tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Dalam kurung lanjutannya itu, dalam kurung lanjutannya itu. Sehingga menjadikan ilmunya bukti keburukan untuk dirinya. Bukti keburukan untuk dirinya. Oh, berat ini. Jadi yang pertama itu orang ngerti dari dulu. Belajar. Setelah belajar, hati-hati, laksanaan loh. Nabi itu ente tahu sejarahnya, mati-matian loh. Sampai Rasulullah itu wajahnya berdebu loh. Karena perang. Nabi mati-matian. Ente, kita orang. Yang kedua ini. Kalau enggak, bingung nguripin nanti. Bingung. Ini dua ini macam tiga nanti. Yang ketiga apa? Yang ketiga, adaan mashuban bima laisu bil ghina. Yang ketiga, melaksanakan. Tapi tidak ada perasaan apa? Ghina, kecukupan. Apa bahasanya? Gonaah. Melaksanakan tapi tidak ada perasaan jiwa yang cukup. Ngelutok karo Allah. Ya. Oh, berat ya. Orang itu tidak akan tahu nikmatnya dia berada di mana kecuali kalau nikmat itu hilang. Naudzubillah. Naudzubillah, semoga dijaga oleh Allah. Kita hadir ya, duduk di sini. Alhamdulillah. Ente duduk, ente punya kaki sakit enggak? Enggak. Ente punya mata sakit enggak? Enggak. Ente punya jantung. Ente mau berdiri, ente mau duduk, ente mau ini, enggak ada masalah semuanya. Tapi kalau ente tidak bisa melaksanakan ini, ngelutok sama Allah, kenapa kok duduk terus, kenapa begini, nanti dibuat oleh Allah sesuatu yang akan mencabut nikmatnya duduk. Kalau sudah itu hilang, baru dia, iya yo, sayang yo, kenapa dulu? Hilang, Fat. Tapi masih untung ingat di dunia. Yang pertama tadi ngomong tanpa dalil. Yang kedua, apa tadi? Dalil tapi tidak melaksanakan. Yang ketiga melaksanakan tapi selalu menyesal sama Allah.
mashuban bima laisa bil ghina. Nah, ente lihat, makanya kalau kita orang ini mau ngelihat kita orang sulit, kita orang ini, kita orang capek, kita orang ini, lihat Nabi. Kejauhan ya. Lihat sahabat, kejauhan. Lihat guru-guru kita yang soleh. Gimana mereka ngajar? Bagaimana mereka mengorbankan dirinya untuk syariat. Itu. Nikmat hidup. Tidak bakal enggak. Ada yang belajar, berapa tahun itu belajar? 5 tahun. 5 tahun, lama Bib. Ibn Hajar 40 tahun. Bahkan Nabi ngajarkan sampai di liang lahat kok. Untuk belajar. Tidak ada batasan orang belajar itu. Kalau ini tidak disanakan bingung. Bosan ngono. Kalau ini tidak disanakan kata Imam Sya'rawi, 3 ini tidak disanakan, bingung hidupnya. Susah. Sumpek. Makanya kalau hidup kita sumpek, ada 3 yang dilaksanakan di antara ini. Mungkin yang 1, mungkin yang 2, atau mungkin yang 3. Pasti tidak mungkin tidak. Faham? Bawahnya, beliau mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan seperti ini ketika beliau mentafsiri firman Allah, ketika beliau mentafsiri firman Allah tentang lahwal hadis, omongan yang sia-sia. Omongan yang sia-sia, percuma. Inti terlalu menggebu kepada dunia, percuma. Istalah, percuma. Gebu inti apa syulah apa sekarang. Inti sampai tinggalkan masjidnya, inti tinggalkan taklimnya, inti tinggalkan belajarnya. Habis. Ketahui, semua kehidupan dunia ini yang terjadi, orang sebelum kita sudah pernah. Dunia ya. Dunia. Taat pilihan, tidak semuanya. Inti mau cari orang paling kaya, Korun. Anak mau jadi penguasa, Bib, Fir'aun, Namrud, Anak mau jadi ini, banyak. Paham? Anak susah, Bib, dakwah gini-gini. Nabi Nuh, 900 tahun. Anak ini kepingin punya ilmu dikdaya, Habib. Ini apa? Dibaca tak mempan. Iya. Nabi Isa hidup orang mati. Sudah semuanya. Sudah. Cuma kalau ahli Quran, ahli ilim, pilihan. Orang-orang pilihan. Kenapa ente ngelihat Nabi Allah Isa-nya itu cuma ngidup orang mati? Kenapa ndak ente lihat bagaimana Nabi Allah Isa itu dipilih oleh Allah? Sampai diselamatkan oleh Allah. Kenapa kita ngelihatnya seperti itu? Kenapa kita ngelihat Nabi Allah Nuh cuman terganggu 900 sekian tahun? Kenapa tidak ngelihat? Allah ngancurkan semuanya di akhirnya itu diselamatkan Nabi Allah Nuh. Sama pengikutnya berapa orang toh? Kenapa kita tidak ngelihat itunya? Kita lihat susahnya seolah-olah kita paling susah. Enggak. Orang sebelum kita sudah ada yang lebih susah. Karena sering ngomong anak. Ada Nabi ketika duduk di pinggir Ka'bah, datang kapan mata Nasrullah kapan datang. Nabi nyampaikan. Orang sebelum kita ini disisir, rambutnya disisir dari besi. Itu bukan cuma rambutnya yang copot, kulit kepalanya copot. Maksudnya Nabi itu gini, ente ini sekarang, kamu ini sahabat, terkena seperti itu biasa. Jadi seperti Sayyidina Amr bin Yasir, itu punggungnya disiram bara api loh. Bekas disiram bara api, biasa. Ya Allah. Kenapa tidak hadir majelis? Pusing Ustaz. Nah, yo. Tahu ente. Gedernya ente kan tahu nanti. Paham ya? Sayyidina Khalid bin Walid itu ketika sakit,
ketika dibuka bajunya, Sayyidina Khalid bin Walid, ketika dibuka bajunya gini, dibuka, itu di bajunya, di badannya ini bekas sabetan pedang, bekas tombak, bekas kayak ditok ngono. Lah kita orang enggak bersih. Ya paling panu. Itu kan gitu. Terus apa udurnya kita orang ini? Ini endingnya omongan ke situ. Udurnya kita orang ini apa? Ana diganggu beb sama keluarga ana, istri ana, gini. Ada satu wali min auliyaillah. Yang udah disebut kalian tahu itu. Ada satu wali min auliyaillah di antara ujiannya itu ndak disapa istrinya 4 tahun. Satu rumah loh. Bukan pindah ke nang ibu minggat ngono. Enggak. Satu rumah cuma ndak disapa 4 tahun. Sabar. Diem. Ayo. 4 tahun. Tang menit itu hawas kok. Kayaknya kopi ya kok gampang wis. Wih gue tutuk aja ngono ya. Iya kan? Makanya katakan apa? Segala sesuatu yang ada sama kita sebelum kita sudah ada. Jangan mundur, terus aja. Terus. Dan Allah tidak akan nyanyiakan kok. Tidak akan nyanyiakan. Dikasih sama Allah, jangan khawatir. Oh masalah. Anak ya apa bib, tidak kerja bib, nanti butuh susunya anak. Aduh, cuma make susu biro sih. Ini kasih sama Allah, jangan khawatir. Paham ya? Itu tulang minyak tok ae kon. Itu tulang sapu bendino. Ya nak apa nak waktu nih. Iya. Kalau orang dulu itu saya wallahu a'lam ya. Orang dulu itu dikatakan mereka itu kalau bekerja berapa kebutuhannya, kalau dapat tutup. Tadi buka toko Mas ya. Tanya, misalnya tanya istrinya berapa istri ana? Oh, untuk hari ini butuh ini berapa? Kira 150 gitu. Oh iya wis. Buka toko. 150 dapat tutup. Pulang. Kenapa? Soleh. Dan tidak bisa dikatakan. Itu Hebadi Al-Haddar yang barusan di Hall ini. Itu beliau itu pernah kerja nimbang kopra. Tidak tahu kopra itu apa? Kayak kelopong ya, Allah alam lah. Ini nimbang kopra. Apa yang dilaksanakan? Di tempat timbangannya beliau beli maesan. Tuku patokan. Patokan itu maesan diletakkan di tempat timbangannya situ, dekat situ. Beli kembang, diawur-awur kembang. Baru nimbang. Ditanya, Habib, kenapa kok boleh seperti itu? Lek bosan kita kan serem kan? Mosok ono toko ono patokane dikai kembang. Apa katanya beliau? Supaya anak ingat kalau anak curang, ini loh kematian sudah siap. Siapa beliau? Apa kamu kan la hasya wa kalla, tapi lihat jaganya mereka. Sampai segitunya. Dan beliau kalau jualan, apa kan? Anak kulaannya ini sekian. Terserah inti mau beli berapa. Satu orang temennya ngomong, Habib inti kalau seperti itu rugi loh. Ya apa sih? Inti kalau seperti itu rugi loh. Rugi iya. Apa kan beliau? Biarkan aku rugi asalkan aku tidak nipu orang. Karena beliau atau orang-orang pilihannya model seperti itu, mereka menganggap satu keburukan ketika mengambil keuntungan terlalu besar. Meskipun halal. Inti kulaan 10.000, inti jual 1 juta. Ya terserah. Cuma mereka ngelihat itu nipu namanya. Tidak mau. Sampai segitunya. Ya inti ya ojo. Ya inti misalnya ojo ngapek untung gede-gede lah. Iya Zil. Oh inti kalau ngelihat Sri Soleh Soleh, ada jauh loh, jauh. Makanya wis Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hulmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang.